Polres ataupun yang mewakili, kemudian para pengawas, para pakar, dewan pakar, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, para pejabat eselon 1, 2, dan 3, bapak kepala kantor, kepala dinas, kepala badan, baik berkepala maupun tak berkepala. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya berangkat dari Pekanbaru Riau jam 2 sampai di airport Kuala Namu. Kemudian kami sholat asar di dekat airport. Setelah itu kami pun lanjut perjalanan. Setelah makan, kata pepatah kami, kalau tegang urat perut, kendur urat mata, maka tertidur. Indah perjalanan ke Kutacane. Begitu dibangunkan, sampai saya lihat menara segi 4. Di Riau menara bulat semua. Menara segi 4 ini setahu saya adanya di Maroko. Saya sangka sudah sampai di Casablanca. Ternyata saya sudah sampai di Masjid At-Taqwa Kutacane. Saya ingin ke Kutacane ini tahun 1993 ketika saya masuk ke pesantren Darul Arafah Medan. Tapi saya malu mengaku pernah di pesantren karena tak tamat. Ada kawan saya dulu, asal sebut nama dia ingat Kutacane, namanya Kanidin dan Ponidin. Sebut tuh Kutacane. Rupanya baru dikabulkan Allah 1993 2017. Kau Abdul Somad, nama saya mudah mengingatnya. Bagi bapak ibu yang nanti pulang ditanya orang, siapa yang ceramah tadi? Siapa ustadznya? Mudah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nama saya Somad. Di mana-mana saya hanya selalu disebut ustadz, dai, dosen, penceramah. Tapi di Kutacane saya dapat gelar baru, Ustadz Kondang. Masya Allah. Begitulah saudara-saudara saya di Kutacane memuliakan saya. Lalu kemudian di ujung nama saya itu ada pula LCMA. Waktu ceramah di Sumatera Barat, saya ditanya mereka, apa arti LCMA itu Pak Ustaz? Saya jawab, lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama. LC itu singkatan tulis Latinnya licence, lisans kata orang Inggris, liaison kata orang Perancis, artinya ijazah. Ajaza yujizu ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Saya tamat dari Al-Azhar 1998, berangkat 2002 selesai. Lalu di sebelah itu MA, Master of Art dari Darul Hadis Institute di Rabat, Kerajaan Maroko. Jamaah selalu bertanya ke saya, Ustaz tamat dari mana? Maroko, saya bilang. Dekat dari Maroke, kata dia. Apa pula hubungan Maroko sama Maroke? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Situ dulu kami sekolah. Kenapa jauh betul Ustaz sekolah? Karena di Indonesia mahal. S2 di Maroko bukan karena itu ini, tapi karena di sana sekolah gratis. S1 gratis, S2 gratis. Saya suka yang gratis-gratis. Di tempat kita S2 satu semester 5 juta, sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Jadi payah kita mau sekolah. Kecuali anak-anak KMA. Dulu waktu di Kairo ada namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh.
Jadi kawan-kawan saya kalau sudah melihat anak Aceh, kami rasa sedih. Kenapa anak Aceh dapat beasiswa besar? Oleh sebab itu jangan heran kalau anak Aceh banyak yang doktor. Ada kawan saya seangkatan namanya Doktor Awaluz Zikri. Jadi saya kalau ditanya orang, ya cari-cari alasan lah. Kenapa Ustadz Awaluz Zikri bisa doktor? Dia dapat beasiswa dari Aceh. Ustadz, nanti kalau Aceh ngasih beasiswa, saya bisa juga doktor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tertulis di belakang saya halal bihalal. Maknanya apa? Sudah dijelaskan Pak Asisten 3. Mengurai yang kusut, mencairkan yang beku, menyambung yang putus. Selama ini hubungan kita kusut, macam menarik benang, makin ditarik makin kusut. Maka setelah halal bihalal, yang kusut menjadi terurai. Selama ini hubungan kita beku macam es batu, maka kita jemur, akhirnya mencair. Selama ini hubungan kita putus jauh, setelah halal bihalal kita pun tersambung kembali. Kalau halal bihalal sudah dibuat, yang kusut bertambah kusut, yang putus makin jauh, yang beku makin keras, maka mubazir halal bihalal ini. Innal mubazzirin, sesungguhnya orang yang mubazir, kanu ikhwanas syayatin, saudara setan. Orang mubazir saudara setan. Orang mubazir kalau baca a'udzubillah, setan tidak mau lari, karena sesama setan dilarang saling mengusir. Makanya kita hati-hati, jangan salahkan setan. Kenapa nih setan tak mau pergi? Dibaca ruqyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama', a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin min kulli lamah. Kenapa setan tak mau pergi? Apa kata setan? Ente sudah melanggar kode etik, masa setan ngusir setan? Oleh sebab itu jangan sampai kita mubazir. Halal bihalal. Pak Asisten, Pak Bupati, Dewan Pakar merasa tak sanggup datang per kecamatan, per rumah, maka dibuatlah tablik akbar ramai, lalu kemudian kita pun halal bihalal. Halal bihalal adalah bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu artinya apa. Kalau tak percaya, tanya dengan Pak Bukhari, senior-senior saya di sini ada, yang tahun 70-an mereka sudah sampai di Al-Azhar. Kalau ibu bapak nanti melihat Ustadz Somad ceramah, kenapa Ustadz itu dari tadi nengok ke sana sama ke sana saja? Kenapa tak ke sana? Di sana ada senior saya. Nanti kalau saya tengok bahan saya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu pergi umrah sama bapak berdua, sholat di Masjid Nabawi, sholat subuh. Pulang dari sholat subuh, bapak pun tegaklah lama menunggu ibu. Mana pak? Nunggu ibu belum pulang-pulang, mungkin sedang berzikir di Taman Raudah. Tengok jam 8 belum juga pulang, akhirnya bapak pun balik ke hotel. Pak, ya, ibunya mana? Ibu sedang berzikir di masjid. Begitu jam 9, ibu pun pulang membawa 2 kresek jilbab. Ibu katanya tadi berzikir. Iya pak. Kok bawa jilbab? Itulah orang berzikir, pahalanya cash. Berapa beli satu? 5 rial. Loh, tadi kami beli 10. Orang berzikir rezekinya murah. Padahal ibu ini tak pandai bahasa Arab. Pedagang sudah bilang asar rial, 10 rial, 10 rial, 10 rial. Tapi ibu ini pandai menawar. Setengah ya, 5 rial. Ya, duit kasih, barang ambil. Barang saya ambil, duit saya kasih. Halal? Halal. Halal haji, halal, halal. Apa makna halal? Kita tidak ada sangkut-sangkutan lagi. Maka tadi kata Pak Asisten, plong. Anak-anak muda yang di sekolah, mahasiswa, kalau tidak mau buat formal halal bihalal, buat balihonya acara plong-plongan.
Setelah ini kita ada sangkut paut lagi ya. Ya, halal haji, halal. Itu di air minum kita ada tertulis halal. Apa artinya? Mau diminum ragi. Jangan-jangan ini dicampur dengan kencing kuda. Jangan-jangan campur ada narkoba. Maka setelah dilihat halal, kita pun plong, buka, minum. Bismillah, halal. Menikah, aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Halal, halal. Tidak lagi ada sangkutan dalam hati kita. Maka setelah halal bihalal, Aceh Tenggara, plong, yang selama ini kusut terurai, yang selama ini beku mencair, yang selama ini putus tersambung. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, tapi kalau sudah hati patah, kemana obat hendak dicari? So sweet gitulah jawabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai hati kita ini rusak. Kalau sudah hati rusak, disambung balik dengan silaturahim. Isinya, casingnya, sampulnya halal bihalal, tapi isinya silaturahim. Silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan, silatu merapatkan. Rahim, maaf, rahim, kantong janin tempat anak dalam perut perempuan, itu rahim. Rahim bukan bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim dari Asmaul Husna. Apa kata Allah? Ana Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim diambil dari nama aku. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bahasa Pekanbaru. Dengan nama Allah yang maha pengasih, sebagaimana sayang kasihnya Allah, begitulah sayangnya Rahim. 9 bulan 10 hari tidak ada bayi terkontaminasi bakteri, padahal semua yang kita makan malam tadi masuk ke dalam menjadi sampah. Tadi malam saya makan di terang bulan, memang betul-betul terang, tapi kena lampu. Makan sup daging, makan ayam goreng, makan udang, makan cumi sotong, masuk ke dalam sumber tong sampah bakteri terbesar. Semua yang dimakan malam tadi busuk. Ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati, busuk. Tapi tak ada janin yang mati terkontaminasi bakteri. Kenapa? Karena janin dijaga oleh rahim. Rahim dijaganya janin 9 bulan 10 hari. Tak ada janin keluar karena terkontaminasi bakteri. Kalau tak ada rahim di dalam menjaga, ibu bapak bisa bayangkan, kalau tak ada rahim menjaga janin di dalam, bercampurlah janin itu sama sambal belacan gitu. Dijaga oleh rahim. Ini yang tak ada dalam diri laki-laki, ustaz, kiai, alim ulama, jenderal bintang 5, tidak ada rahim dalam perutnya. Ini yang belum bisa dioperasi. Wajah bisa dioperasi. Di Thailand banyak laki-laki macam perempuan, tapi rahim tak bisa. Makanya kalau perempuan sudah diponis rahimnya terbuang, menangis meleleh air mata. Bu, di rahimnya ada kista sebesar duit logam, maka untuk membuangnya harus dibuang dan rahimnya ikut terbuang. Meleleh air matanya karena dia akan kehilangan rahim dan tak bisa mengandung lagi. Istrinya menangis, suaminya tersenyum. Kok senyum Pak Ustaz? Tanyalah sama yang senyum-senyum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu maka rahimnya satu,
Lalu rahim satu tadi lahir anak. Dari anak lahir cucu. Lahir cicit. Anak, cucu, cicit. Di bawah cicit apa? Cucut. Banyak. Nah sekarang mau disatukan lagi rahim. Maka disebut dengan silaturahim. Makanya nanti kalau ada yang nanya, apa acaranya tadi? Halal bihalal. Arti halal bihalal apa? Ada 3. Apa yang 3? Entah tak dua ingat apa yang jadi. Isi halal bihalal itu apa? Silaturahim. Arti silaturahim apa? Menempelkan, menyatukan, mengeratkan, kembali menyambung tali silaturahim. Saya dari tadi malam salaman, begitu sampai di depan pintu salaman. Idza iltaqal muslimani, kalau ada 2 orang muslim jumpa, yaltaqiyani, bertatap muka, wa yatasafahani, jabat tangan. Tadi subuh saya sholat kemari, selesai salaman semua. Tadi mau kemari, salaman lagi. Sampai di dalam, salaman dengan ustaz, salaman dengan Pak Dandim, salaman dengan Pak Asisten, salaman dengan Pak Ketua Kepala UPP. Nah, ini semuanya adalah salaman. Tapi laki-laki sama laki-laki, perempuan ada dinding pemisah antara kita. Nih, tembok Berlin di tengah. Jadi kalau ada orang mengatakan apa itu halal bihalal, campur aduk laki-laki perempuan, kalian tak betul. Karena di Aceh Tenggara, di Masjid At-Taqwa Kucatani, laki-laki perempuan dipisah. Jangan ada tiang di antara kita. Kata sekuler liberal, tak mau mereka dipisah, tapi di sini dipisah laki-laki dengan perempuan. Bapak tak bisa memandang ibu, kalau mau pandanglah, nampak tiang. Ibu tak bisa memandang bapak, tapi semuanya memandang saya, dan saya bisa memandang ibu, tapi tak terlalu jelas karena jauh. Saya tak bisa membedakan di mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah bertatap muka, wajahnya cerah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa perbuatan kecil tapi baik? Antul qiya akhaka biwajhin talqin, ketemu dengan saudaramu, wajahmu talqin, lepas. Tolak, lepas. Kalau jumpa sama orang, wajahnya lepas. Bagaimana wajah yang lepas? Orang barat menjelaskan wajah lepas. Bulat, titik 2 mata, ada hidung, ada huruf U, tulis di bawah, keep smile, senyum. Agama Islam yang punya teori, non muslim yang mengajarkan tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyum ke wajah saudaramu sedekah. Ini jumpa sama orang, muka ditekuk macam jeruk purut dipijak gajah. Kalau senyum sama orang, tapi senyum ini ada orangnya, jangan senyum sendirian tepi jalan, tak ada lawannya. Setelah itu bersalaman, setelah itu ngobrol, cerita, apa kabar Pak, gimana Pekanbaru Ustaz di Pekanbarunya di mana? Di Panam. Di Panamnya di mana? Jalan Sukakarya. Oh di sini ya. Bertatap muka, bersalaman. Sekarang ini zaman kita ini sekarang zaman edan, sudah tidak ada tatap muka, sudah tidak ada salam-salaman, semuanya diwakili oleh FB. Kamu datang kemarin halal bihalal ke rumah dia? Tidak. Kenapa? Sudah saya ucapkan maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Datang kemarin anak dia nikah? Tidak. Terus gimana? Sudah saya wakilkan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'inakum. Ser. Selesai. Dulu kalau kita nunggu pesawat di airport, ngobrol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Dari Jakarta. Mau ke mana? Mau ke Pekanbaru. Mau ke mana? Mau ke Banda Aceh. Mau ke mana? Mau ke Takengon. Mau ke mana? Mau ke Kutacane. Sekarang la salam wala kalam. Ada ngobrol. Semua dengan dunianya masing-masing. Andai ada orang pingsan di sebelahnya, bukan dia tolong, difotonya pula. Ada orang pingsan di sebelah saya, bagi yang kasihan tolong like and share.
Amin, 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 amin. Ini yang mau diperangi oleh Masjid At-Taqwa Aceh Tenggara, Kupacani, mengatakan jangan terjebak pada itu semua. Share iklan pengajian silakan, share pengumuman tablik akbar silakan, tapi rusak hubungan gara-gara ini jangan, karena dia tak bisa mewakili wajah kita. Kita sangka dia marah, rupanya dia sedang basa-basi, rupanya dia sedang tersenyum, rupanya dia sedang ingin menyambung tali silaturahim. Makanya salaman. Kalau orang paham makna salaman, dia salaman bola-balik. Ini udah salaman sekali, salaman 2 kali. Saya udah salaman 2 kali sama Pak Ustaz. Biar 10 kali kenapa? Tak masalah. Sebelum sholat salaman, setelah sholat salaman. Tadi saya sholat di sini. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang sebelah saya ngajak salaman, saya salaman. Yang sebelah lagi salaman. Ustaz Somad, ya, apa hukum sholat? Selesai sholat salaman. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat salaman, setelah sholatnya salaman, hukumnya mubah. Sebelum sholatnya belum salaman, setelah sholat baru salaman, namanya sunnah. Sebelum sholat saya tak ada salaman, selesai sholat baru salaman, namanya sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Begitu kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Yang enggak boleh salaman itu bukan selesai sholat, sedang sholat tadi tak boleh. Allahu Akbar. Siapa Ustaz? Selesai sholat salaman ya tak apa-apa. Tapi ada pemisah. Li ayyuta'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik, min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, lebih baik ditusukkan paku neraka ke kepalamu daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak halal, yang tak mahram. Ini ceramah nih, nyampaikannya enak, tapi dalam prakteknya susah. Abdul Somad berapi-api menyampaikan, ditusukkan api neraka ke kepalamu, lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan tak mahram. Diuji Allah Ta'ala. Ketika di kampus, saya sehari-hari mengajar di Fakultas Usuluddin, jurusan hadis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selesai 16 tatap muka, datang mahasiswi, Ustaz, mau disalam ingat ceramah, mau tak disalam mubazir. Dulu waktu masih muda, sebelum menikah, sekarang udah tua dah. Maka gimana nih? Kalau sempat saya tegur, dia malu, orang banyak nengok. Alhamdulillah, begitu dia mengulurkan tangan, saya langsung. Ini tak pernah saya pelajari di Mesir, ini tak pernah saya pelajari di Maroko, ini saya dapat di Mahabharata. Cuman kadang kalau diundang di kantor dinas, di situ ada non muslim, nggak pernah ikut ngaji, dia tak tahu saya sudah gini, dia tetap gini. Dia kena ujung, apa boleh buat? Astagfirullah, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Tadi saya dengar suara itu sayup-sayup ke jendela kamar masuk. Masya Allah, hebatnya suara majelis zikir di Kutacane. Saya pernah di salah satu masjid mendengar orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Begitu saya masuk ke masjid, tak ada orang. Apa tadi? Rupanya flash disk. Tapi di Masjid At-Taqwa subuh tadi saya dengar suara ngaji. Saya sangka, saya udah suuzon, alah paling-paling flash disk. Rupanya ada qorinya, ada imamnya, Al-Hafiz, hafal Quran 30 juz.
Anak bapak ibu usahakan, tak dapat 30 juz 30 pun jadilah. Makanya subuh tadi kami sholat, Masya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sujud tilawah kami sujud tadi. Nih, saya akan bawa cerita ini, bahwa saya sholat subuh Jumat di Masjid At-Taqwa Aceh Tenggara. Kami sujud tilawah, selesai itu kenalan dengan tuan imam. Imam pertama, imam kedua, dua-duanya hafal Quran. Makanya mereka santai aja jadi imam. Pejam mata, nampak 30 juz. Klik Al-Baqarah muncul, klik Al-Ma'idah muncul, klik Al-An'am muncul. Kita klik Al-Baqarah muncul sapi betina, klik An-Nisa datang gambar perempuan pakai jilbab, klik Al-Ma'idah error. Silaturahim setelah harmonis hubungan, barulah bisa membangun Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, bil khusus Aceh Tenggara, bil khusus Kota Cane menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tak mungkin kita bangun kalau masih hati pontang panting, centang perenang, bintang pukang, tunggang langgang. Makanya setelah bersatu semua, barulah kita menatap masa depan, menjadikan negeri ini turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebetulnya kemarin ini bukan ceramah, karena apalagi mau diceramahi. Ceramah tentang syariat Islam, Aceh sudah duluan punya dinas syariah. Bicara masalah zakat, Aceh sudah duluan, zakatnya terbanyak. Bicara masalah wilayah hisbah, polisi syariah, Aceh sudah duluan. Makanya saya niat dari rumah waktu berangkat bukan niat mengajar, tapi niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Langkah kaki kanan. Siapa yang keluar rumah niatnya untuk belajar, maka dia akan dapat pahala jihad hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Dari mulai kemarin sore jam 2 sampai tadi malam, sampai nanti sore saya pulang ke Kuala Namu, besok pagi naik pesawat pulang ke Pekanbaru, maka 2 hari 2 malam saya tetap dapat pahala jihad tak berhenti. Kalau mau lebih lama jangan pulang-pulang. Jadi kalau saya tak pulang, saya tak dipanggil Ustadz Somad lagi. Itu siapa? Ustadz Toib. Tak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Toib, jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengapa Aceh ini bisa menjadi negeri yang islami? Orang tidak terkejut. Saya sampai ke Darul Hadis Maroko, saya lihat perpustakaan, ada buku 2 jilid, tebalnya 2 kali Quran, tak menyamakan. Judulnya Rihlah Ibnu Battuta, Explorer Petualangan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta dari Maroko naik perahu layar sampai ke Makkah. Di Makkah dia tawaf, sa'i dan umrah. Selesai tahallul dia lanjutkan ke India. Dari India dia bercerita, aku pun sampai ke sebuah negeri. Negeri itu bernama Sumatra. Sampai ke pucuk Sumatera di atas, aku masuk ke sebuah kerajaan. Sultannya memakai jubah, ahli fikihnya memakai jubah. Mereka menunggang gajah, disebutnya di situ. Sultan itu menunggang gajah dan naik kuda. Aku pun diberi jamuan makanan. Ibnu Battuta 7 abad yang lalu sudah sampai ke Aceh, bercerita tentang kerajaan Islam Aceh, Samudra Pasai, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Oleh sebab itu, kalau ada orang melihat Aceh negeri yang islami, dia tak terkejut. Ulama-ulama kalau dibuka silsilah nasabnya, itu sampai ke mana? Ke Aceh. Sumatera Barat ada tradisi yang besar, yaitu namanya Basapa. Basapa itu bersafar. Hari Rabu terakhir di bulan Safar, mereka pergi ke Ulakan dekat Pariaman, mengunjungi kubur wali Allah bernama Syekh Burhanuddin Ulakan.
Syekh Burhanuddin di mana dia belajar? Syekh Burhanuddin mengambil tarekat Sapariyah dari gurunya bernama Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili artinya singkel dari Aceh. Orang yang pertama menerjemah Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab, tak paham orang bahasa Arab, diterjemah terjemahan Al-Mustafid fi Ma'anil Quranil Majid. Quran Arab yang pertama diterjemah ke bahasa Melayu, penterjemahnya adalah Syekh Abdul Raub As-Singkili. Syekh Abdul Raub Singkil punya muridnya yang satu pergi ke Sumatera Barat, itulah dia Syekh Burhanuddin Ulakan. Yang satu lagi pergi ke Jawa Barat menjadi pengembang Islam di Jawa Barat, itulah dia Syekh Abdul Muhi. Syekh Abdul Muhi mengembangkan Islam di Jawa Barat, mengambil dari Syekh Abdul Raub Singkili. Yang satu lagi pergi ke Sulawesi, dia adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Itu pun 3 silsilah nasab: Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Raub As-Singkili, Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Syekh Burhanuddin Ulakan. Semuanya mengambil dari Syekh Abdul Raub As-Singkili. Saya melihat buku emak saya kecil, Perukunan Melayu. Bapak Ibu yang sudah agak tua, umur 60-70, belajar sholatnya dari mana? Perukunan Melayu. Perukunan Melayu itu adalah ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin, kitab fikih yang ditulis ulama dari Kalimantan Selatan, namanya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Al-Banjari orang Banjar, As-Singkili orang Singkel, Al-Kutacani Kutacani. Ada namanya ulama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menulis kitab fikih namanya Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin orang Banjar Kalimantan Selatan sangat cinta kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, maka dibangun satu masjid besar, nama masjid itu Masjid Sabilal Muhtadin. Tapi banyak orang keliru. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menulis Sabilal Muhtadin itu adalah kitab syarah, penjelasan. Kitab induk intinya apa? Intinya adalah kitab Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama Aceh, yang namanya diabadikan menjadi UIN, IAIN Ar-Raniri, yang berubah menjadi UIN Ar-Raniri. Maka berbicara Islam adalah berbicara Aceh, dan Aceh adalah Islam, simbol kejayaan Islam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Mesir sudah datang ke Aceh. Orang Mesir ke Aceh mau ngapain? Dia mau mencari ada satu batang pokok kayu, kalau dipotong keluar getahnya, dan getahnya itu namanya kamper. Getah kamper itu mereka bawa untuk mengawetkan mayat. Mayat kalau dikasih kamper maka tidak akan dimakan cacing. Kamper itu adalah kapur, dan kapur yang paling tua di dunia kita menyebutnya kapur Barus. Barus di bawah kerajaan Aceh sebelum merdeka menjadi Republik Indonesia berdaulat 1945. Dulu itu Barus masuk kerajaan Aceh, maka kapur Barus orang dari Afrika Utara, Mesir, sudah kemari untuk mengambil kamper. Makanya kalau lemari kita banyak kecoa, banyak ulat, masukkan kapur Barus, insya Allah tak akan ada kecoa. Maka badan kita kalau tidak mau dimakan ulat, makanlah kapur Barus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Aceh adalah kebanggaan. Terlepas dari sukunya, tapi dia sudah menjadi wilayah kekuasaan, kebanggaan luar biasa. Dari mana? Dari provinsi Nangrok Aceh Darussalam yang punya khazanah keilmuan dalam bidang tasawuf, dalam bidang fikih, dalam bidang hadis. Tapi jangan bangga dulu, di balik kebanggaan itu ada tanggung jawab yang luar biasa di masa akan datang. Makanya saya senang
berjumpa dengan alumni Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad, betul, kami alumni Al-Azhar. Masya Allah. Tamat berapa? Pertama jumpa saya. Tamat berapa? Tamat tahun 96. Oh, guru saya tingkat tinggi, senior saya, tuan-tuan guru saya, tamat dari Al-Azhar. Si anu sudah punya pondok pesantren di sini, si ini sudah punya pondok pesantren di sini, si ini sudah punya pondok pesantren di sini. Makanya kalau kita kalah dalam politik, kalah dalam ekonomi, jangan sedih, karena dalam pendidikan kita tak boleh pernah kalah. Saya tak tahu di Kutacane, tapi di tempat saya, ibu-ibu kalau nyekolahkan anak ke pesantren, banyak yang nangis. Pulang dari nengok pesantren, matanya berair merah, bengkak. Ibu nangis kenapa, Bu? Sedih, Pak Ustaz. Tadi di pesantren nengok kasur anaknya tipis. Di rumah spring bed 2 lapis. Sedih kenapa, Bu? Sedih, Pak Ustaz. Di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, takut anaknya kepedasan. Di pesantren jangankan bijinya, batangnya di blender. Di rumah ikannya dipanaskan, enak nak. Di pesantren kami dulu, saya dengan kawan-kawan dari Aceh, dari Langsa, dari Biren, dari Loksmawe, termasuk yang saya sebut tadi dari Kutacane. Santrinya berapa waktu kami di pesantren? 1.800 orang. Pesantren apa namanya, Pak Ustaz? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ngantrilah kami bawa piring, mau makan buka puasa nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat ngantri, pas mau ngambil nasi, azan Isya. 1.800 orang. Masukkan gulainya, dagingkan kuatnya, tumpah ke muka. Wah, azan Isya baru berbuka. Rela dari Kutacane, saya baru tahu sekarang perjuangan kawan-kawan saya dari Kutacane, sekolah dulu ke pesantren dari tahun 1993 sampai sekarang. Sekarang kalau ditanya, kemana si anu dulu? Sudah menjadi pegawai Pemda. Kemana si anu? Sudah mendirikan pesantren. Si anu sudah menjadi ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Itu kebanggaan luar biasa. Bapak ibu kaya, punya duit banyak, tinggal. Saya dibawa ceramah ke satu daerah perkebunan. Ustaz Somad, ya, ini kebun sawit ya. Ini yang punya satu orang, Pak Ustaz. Wah ya. Ini karet, Pak Ustaz. Karet yang punya satu orang. Berarti 2 orang? Enggak, 1 orang. Ini ruko, Pak Ustaz. Ruko. Yang punya pun 1 orang. Berarti ini sama ini 2 orang. Satu punya dia semua. Mana dia sekarang? Mati. Ternyata orang kaya mati juga. Apa yang dia bawa? Saya tanya, ada dia bangun masjid? Tak ada. Tak sempat dia bangun masjid. Oke, masjid tidak ada. Ada dia bangun MBA, Madrasah Ibtidaiyah, sibuk ngitung duit, tak sempat bangun sekolah. Andai dia ada bangun masjid, orang sholat di masjid mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Andai dia ada bangun MBA, anak-anak baca Quran, mengalir pahalanya. Sekolah tak ada, MBA tak ada. Lalu apa yang tinggal? Bini, Pak Ustaz. Banyak. Salahkah? Tak salah. Tapi kalau sempat mendidik anak, ada anaknya jadi ulama, ada anaknya jadi bupati yang membangun masjid Islamic Center, ada anaknya yang jadi anggota dewan memperjuangkan Pemda Syariah, ada anaknya yang jadi orang kaya yang menyekolahkan anak yatim. Tak ada. Lalu anaknya kemana? Anaknya tinggal 2, Pak Ustaz. Tuh, tadi katanya anaknya banyak, tapi perilakunya 2. Kalau tak jadi hantu, jadi setan. Akibat tidak sempat mendidik anak-anak. Maka kita bangga, ini masih ada anak yang lari-lari. Tuh, ada anak lompat-lompat. Tuh, ada anak tadi luar.
Kalau ada anak di masjid lari-lari, lompat-lompat, menjerit-menjerit, ribut-ribut, nangis-nangis, berbahagialah. 20 tahun akan datang, Masjid At-Taqwa Kutacani masih tetap akan ramai dengan halal bihalal. Amin. Idul Fitri 2017, Idul Fitri 2027, Idul Fitri 2037 tetap ada halal bihalal di Kutacani. Dan mereka, anak-anak bapak yang lari-lari itu yang akan nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Betul. Bisa kami undang ke Kutacani? Bisa. Tapi 2037, 2047 umur saya udah 67 tahun. Udah tak bisa tegak lagi ini. Dah duduk pakai kursi dah. Tangan pun dah menggeletar. Assalamualaikum warahmatullah. Pengajian kita pagi ini tentang sakaratul maut. Tapi saya bangga. Kenapa saya bangga? Karena masih tegak berdiri rumah Allah, masih tertulis di atas ihdinas siratal mustaqim, masih tertulis di atas Allah Muhammad, masih ada teriakan Allahu Akbar di pagi buta sebelum ayam berkokok. Assalatu wassalamu alaika ya man. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena dulu Nun di sana Andalusia, masjid besar disebut dengan Al-Hamra. Hamra artinya ahmar, ahmar artinya merah. Kenapa disebut merah? Karena dibuat dari batu granit yang merah, cantik, menyala. Tapi apa yang terjadi 7 abad setelah itu, masjid itu sekarang berubah menjadi katedral. Jangan salahkan orang, jangan salahkan orang, salahkan diri kita. Kenapa tak kita jaga masjid kita? Sampai akhirnya Islam lemah, sakit, rapuh, tua. Datang seorang perempuan bernama Ratu Isabella. Ratu Isabella memaksa kau mesti pindah agama atau out. Makanya jangan nyanyikan lagu Isabella. Ini acara lagu ulang tahun Isabella. Dia tak tahu. Isabella tahu kamu siapa? Enggak. Itulah yang paling kejam dulu, membunuh orang Islam, masa lalu yang hitam. Lalu kemudian orang Islam yang dipaksa murtad itu dipasangkan topi panjang kerucut ke atas. Siapa saja orang Islam yang murtad, na'udzubillah, diambil topi panjang ke atas, pasang kerucut ke atas. Namanya San Benito. Itulah yang sekarang dipakaikan ibu-ibu untuk anaknya. Happy birthday to you. Jangan pasangkan topi tajam ke kepala anak-anak kita, karena kita tak tahu sejarahnya. Jangan tiup-tiup lilin, karena sedang ikut tradisi orang Majusi. Orang Majusi kalau berdoa tiup api, sembah api. Nah, minta untuk setahun ke depan ya, pejamkan mata. Apa doamu di masa akan datang? Minta apa tadi? Laptop. Bulan depan istrinya pula ulang tahun. Apa tadi? Tas kulit. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Apa tadi? Ada deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan segala macam posenya, berpose ulang tahun, macam-macam pose istri orang, ditonton suami orang, anak gadis orang, ditonton anak lajang orang, macam-macam. Ini kok bisa begini, ini umat Islam. Kami pengajian rame-rame Pak Ustaz, oke, untuk syiar tak masalah. Tablik akbar, yasinan akbar, baca zikir akbar, tak masalah. Tapi mempertontonkan aurat, saya bangga. Di mana-mana cerita tentang Aceh saya bawa. Di Aceh kan jangan macam-macam. Aceh ada perda namanya, dilarang duduk ngangkang. Di Aceh jangan macam-macam. Ada namanya hijab, tak boleh kalau tak pakai jilbab. Makanya di Kutacani dari ujung ke ujung sampai ke ujung, anak-anak pun pakai jilbab semua. Anak-anak pakai jilbab. Jadi saya heran, itu kok tak pakai jilbab? Rupanya anak kecil laki-laki di bawah emaknya. Mau pakai jilbab. Tapi di tempat lain
yang belum bisa memperjuangkan syariat Islam dengan perda, dengan otonomi khusus, dengan wilayah isbah, dengan dinas syariah. Yang mau berislam silakan masing-masing. Urusan jilbab bukan urusan negara, urus aja masing-masing. Ya tentu masing-masing, masing kepala lain isinya. Yang satu mau pakai jilbab, yang satu tak mau. Waktu ditanya, kamu kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting hatinya berjilbab. Ini kalau begini nanti datang orang maaf cakap. Nanti datang orang gila telanjang lewat. Kamu kok nggak pakai baju? Sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, direndahkan, dihinakan, dilempar batu, pelipisnya berdarah, giginya retak, terompahnya berdarah, kakinya luka. Kenapa? Tak ada kekuasaan, tak ada power. Tapi setelah dia punya kekuasaan di kota Makkah Al-Mukarramah, pindah ke Madinah. Di Madinah dia punya power kekuasaan. Makanya selesai sholat, Nabi bisa bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau cek, periksa satu-satu. Sekarang banyak imam yang hadap ke jamaah, dia nunduk, dia grogi, makmumnya melotot. Nabi dulu kalau ngadap ke jamaah, Nabi tanya, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mengapa tak datang sholat berjamaah? Layan tayanna, mereka yang sholat di rumah, jangan ulang lagi. Siapa yang sholat di